sama Pak Riko. Mana? Riko. Kemarin itu yang saya bilang di mana tuh ya, kita dari mana ya? Oh ini di dekat Ancol itu ada rel kereta yang sekarang sedang dibangun apa tuh ya? Jadi saya tuh langsung kemarin lihat pulang dari sini. Terus saya bilang, itu gerbong-gerbong kereta itu ternyata tempat tinggalnya para gelandangan. Dari zaman bapak saya cerita, beliau senang banget incognito. Artinya apa? Dengan pengawalan tertutup. Itu pergi kemana-mana ngelihat kehidupan rakyatnya. Jadi cerita sama saya. Jadi datang ke rel gerbong yang katakan mungkin tidak terpakai lagi. Lalu nanya kan, coba ya, apa itu nggak luar biasa? Menurut saya sangat luar biasa, yang saya ingin terjemahkan bonding itu. Jadi ketika nanya sama orang yang tinggal di situ, terus ada yang langsung bilang begini, itu kayak suara Pak Bung Karno ya, gitu. Wah, bapak saya bilang, loh, kok ada yang ingat? Langsung semuanya, bapak ya, ini Bung Karno loh cerita sama saya, masa mau bohong? Bapak ya, akhirnya ya tentu. Terus apa? Bung Karno nongkrong aja di gerbong itu, nanyain. Bayangkan nggak kamu? Terus kamu yang tadi saya udah kasih, Mbak Puan bilang, Mama tadi kelamaan 2,5 jam, biarin. Ketemu segini banyak kapan lagi? Kalau nggak dikasih yang namanya kalau saya bilang sih di palu jiak gitu, melempom kabeh engko karep-karepe dhewe gitu, mau-maunya sendiri. Enggak lah, aku bilang kalau bisa 5 jam deh. Kenapa tidak? Lah gitu loh. Iya, karena apa? Harus ada revolusi mental ya, tadi kayak tadi tuh hanya 2,5 jam loh. Untuk apa? Untuk membangun namanya apa? Jiwa yang sudah ada, karakter, untuk membangun nation and character building. Mau dijadiin apa bangsa Indonesia yang merdeka ini? Yang dia punya harga diri, punya kehormatan. Kalau saya ke luar negeri rasanya seneng banget loh. Where are you come from? Gitu yang kayak tadi gitu. I am Indonesia. Gitu kan. Aduh rasanya tuh seneng banget gitu. Terus pernah saya disuruh, ada nggak tahu di mana udah lupa, di Washington DC, suruh masuk ke sekolah ini. Kayak kalau di kita SD, anak di sana tidak diajari peta loh, peta bumi. Jadi waktu saya cerita Indonesia, dulu kan saya tanya, do you know where is Indonesia? Terus teriak lucu, don't know, katanya tidak tahu. Jadi saat nggak ada bola itu apa? Bola apa sih? Bola dunia. Jadi saya suruh minta. Lalu saya bilang, saya puter-puter. Oh mereka akan ngerumun gitu. Terus, this is my country. Wow, it's so big, katanya gitu. Oh yes, this is the biggest archipelago in the world. Kepulauan terbesar di dunia gitu. Aku kan gitu selalu ngomong, ble gitu loh. Bayangin kalau kalian cuman kayak kodok goreng we. Betul loh, pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan gerak gotong royong rakyat agar Indonesia bisa menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Iya loh. Makanya kenapa saya suruh tadi Mbak Puan masuk dalam ini sikap politik, supaya ada sejarah kita sebagai negara merdeka.
pada waktu 55 kok bisa bikin konferensi Asia Afrika? Apa dipikir gampang? Mana ada lagi belajar protokoler gitu loh. Orang belum tahu loh. Coba yang datang diplomat loh, tokoh-tokoh loh, presiden lah, segala opo-opo gitu. Hai gawat ya kalau dipikir. Kalau lama-lama aku mikir, milih pemimpinku gimana caranya ya. Persoalannya sering muncul terkait pemimpin dan sistem pemerintahannya. Seorang pemimpin lahir melalui sebuah proses ujian sebetulnya yang berat, hingga terbentuk sosok yang berkarakter dan memiliki prinsip, memiliki kekuatan intelektual, kemampuan teknokratik, mengenal rakyatnya dengan baik. Itu bisanya gimana? Turun ke akar rumput, nggak mungkin bisa kenal. Kalau kamu kayak bapak saya bisa nongkrong di gerbong hanya untuk bicara sama gelandangan. Ayo, siapa yang sudah ngerjakan itu angkat tangan? Nggak ada. Nah itu ada yang bilang gitu, iya teruskan. Siapa yang sudah menjalankan teruskan. Itu kebenaran. Menempatkan pemimpin nasional melalui jalan pintas akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Oh iya loh, mesti digembleng dulu loh. Kalau menurut saya, kayak apa itu? Kalau mau bikin apa pun namanya, itu loh, besi apa itu loh. Ya kan itu diketok dulu, panas tuh loh, apa namanya? Ya terserah lah. Mau bikin palu, mau bikin apa, tapi kan gitu caranya. Nggak bisa langsung lembek dilipat-lipat. Mestinya itu begitu. Nah, kalau menurut saya nih jadi begini itu karena kena apa? Ya itu dibuanting banget. Bapak saya dibegitukan. Saya bilang gila, republik ini. Supaya kalian tahu loh, Bung Karno itu diisolasi tapi tidak ada loh keputusannya. Jadi Bang Bongae ngono, aneh kan republik ini. Mana itu yang namanya ahli-ahli hukum? Gak ada yang bersuara. Enak aja gitu, aduh gila juga deh. Nah ini akan sangat berbahaya kalau berada di tangan seseorang yang tidak mumpuni, yang tidak punya apa ya, empati gitu loh. Hal ini yang juga menjadi keprihatinan saya adalah kurangnya kesinambungan pemerintahan akibat ya ini tiadanya pola pembangunan jangka panjang. Konsepnya ndak ada loh. Konsepnya itu kan saya kan di BRIN itu masuk Pak Suharso, Bappenas. Lah saya malah bingung kalau nanya saya, Pak, konsep ke depan niku apa namanya? JMN. Loh saya tuh sampai nanya sendiri, akhirnya beliaunya malah yang bingung. Loh, Pak ini disandingnya sama apa sih? Terus piye sih carane gitu? Bingung kan? Loh, kenapa? Ya enggak tahu saya. Nah ini kan yang saya gambarkan sebagai tarian poco-poco. Tahu nggak tarian poco-poco? Tariannya tuh bagus loh, saya suka nari poco-poco, kompak dan berirama. Namun kalau dalam politik jadi aneh, arah bangsa nanti udah maju, lain visi misi mundur gitu. Siapa yang rugi? Bangsa sendiri. Contohnya adalah seperti yang saya katakan, peristiwa tahun 65. Nah juga dengan yang namanya waktu terjadi masalah Jakarta
daerah khusus Jakarta, terus Pilpres 2024. Ya saya boleh kalau ini nanti tolong bikinkan lagu, namanya adalah Poco-Poco Kepemimpinan. Siapa yang bisa bikin, ayo bikinin dah. Mana dia tadi, Mbak Krisdayanti? Bikinlah supaya nanti lagunya, iramanya itu dung dereng dong ding dong dung dong dung dereng dong ding dong ding dong dung dereng dong dong gitu. Ayo bikin karena kan kayak poco-poco gitu kan. Tapi ini kepemimpinan loh, kebayang nggak? Pusing dah. Hadirin sekalian, Rakernas 5 ini telah membahas seluruh aspek strategis terkait pilkada. Persiapkanlah pilkada dengan sebaik-baiknya. Jaringlah calon-calon pemimpin yang benar punya fighting spirit, berani menegakkan kebenaran, tidak berbohong, setia, memiliki karakter yang kuat, tidak hanya berpikir zona nyaman. Lalu apa? Mumpuni. Mumpuni itu perlu loh. Mumpuni ku apa toh? Pintar secara itu. Ya, ini adalah pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam rangka penutupan Rakernas PDI Perjuangan. Beberapa poin yang tadi disampaikan, misalnya yang terakhir adalah soal persiapan menuju Pilkada serentak 2024. Megawati meminta agar seluruh kadernya melakukan persiapan yang terbaik, salah satunya dengan menjaring kandidat yang memiliki fighting spirit. Kemudian juga menyoroti soal visi misi yang kerap berbeda dalam kepemimpinan, yang ini yang menyebabkan ataupun juga membuat arah perkembangan bangsa menjadi tidak masih dalam proses pengerjaan. Nah, kemudian yang tadi juga sempat disinggung adalah soal DKJ, kemudian juga soal Pilpres, soal arah bangsa ini yang terus disoroti juga oleh Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan Breaking News Kompas TV kami tutup sampai di sini. Saya Cindy Permadi, terima kasih, sampai jumpa.